Ada Ya biar masyarakat ada, faktanya tidak ada. Setelah itu mungkin baru kita akan mengurai beberapa permasalahan yang sudah lama berkembang sebenarnya di Tanah Bumbu ini. Jadi pas momentumnya aja sekarang karena harga BBM naik, harga minyak dunia naik, sementara harga subsidi tidak dinaikkan, tapi kenyataannya masyarakat kesusahan mencari minyak subsidi. Itu yang menjadi permasalahan inti di dalam harapan kita pada hari ini. Untuk itu kami persilakan kepada dari tim Pertamina bagian marketing untuk memberikan masukan kepada kami. SPBU di Tanah Bumbu itu saat ini ada total 16 SPBU yang mana terdiri dari 2 SPBU nelayan, 14 SPBU mini dan reguler. Dari 16 SPBU tersebut yang jual biosolar itu ada 13 SPBU, terus yang lainnya tidak jual biosolar. Untuk penyaluran baik yang subsidi maupun non subsidi pada awal tahun 2026 ini dari Januari sampai awal Mei itu secara prognosa sudah meningkat dibandingkan dengan akhir tahun 2025 kemarin. Untuk rincian per produknya sejak awal Mei itu rata-rata penyalurannya total seluruh SPBU di Tanah Bumbu ada untuk pertalite itu 5.000, rata-rata 5.000 liter, 5.000 KL atau per bulan, per harinya itu 166 KL. Sedangkan untuk biosolar per bulannya rata-rata 2.000 KL, untuk per harinya 66 KL. Untuk non subsidi pertama rata-rata sebulannya itu 130 KL atau perharinya 60 KL. Baseline itu pada 3 bulan terakhir itu rata-rata 800 KL dan terjadi peningkatan cukup signifikan di bulan April hingga Mei ini. Rata-rata per harinya itu menjadi 43 KL, sebelumnya hanya 26 KL. Jadi memang untuk prognosa Mohon maaf Pak, kami minta jatah SPBU itu jatahnya berapa Pak? Misalnya dalam 1 bulan. jatah per SPBU-nya Pak ya? Iya, per SPBU-nya. Kami minta jatahnya berapa, SPBU Pagatan berapa, KL. Misalnya plastik putih ya juga nggak? Semua plastik putih. Terus di Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pimpinan ketua sudah mengizinkan berbicara. Mungkin kalau buat alokasi solar yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu ini, per tiap SPBU itu sudah ada dapat jatah. Iya. Dari Pertamina itu mungkin 14 tangki plus mungkin ada sebagian yang ada penambahan dari nelayan. Nelayan itu mungkin tidak semua, mungkin ada sebagian SPBU mungkin yang mengalokasikan khusus nelayan tadi mungkin 2 tangki. Nah, jadi dari total keseluruhan mungkin yang bermacam-macam variasi. Ya seperti di Pagatan sendiri yang alokasi yang disalurkan adalah 14 tangki 1 bulan. 14 tangki 10.000 Pak ya? 8.000 Pak. Oh ya, 8.000 ya, betul. Ya mungkin hampir rata-rata
Keseluruhan semua itu ada di angka mungkin 192 KL. Dari 192 kali per bulan ya, per bulan. Iya betul, per bulan. Pertama, Kalau misalnya pertama ya tidak ada pembatasan dari pihak Pertamina-nya. berarti dari order dari SPBU-nya. Iya, langsung by order dari SPBU-nya. Apakah misalnya SPBU itu rame, pembeli apa di bidang Pertamax-nya bebas saja. Kalau biosolar itu dibatasi Pak ya, 14 tangki per bulan. Iya, karena Rata-rata pom bensin, satu pom bensin ya rata-rata. iya betul, karena subsidi kan memang sudah diatur di pemerintahan dari pusat memang. Jadi hitungannya kan alokasi yang dikeluarkan itu dalam 1 tahun full seluruh Indonesia, mungkin ya pembagiannya seperti itu di tiap-tiap masing SPBU. Tapi selama 2 bulan ini Pak datang di Pagatan sesuai 14 tangki per bulan. Sesuai, semua hampir rata-rata sesuai, tidak ada kendala atau apapun di lapangan. Baik, terima kasih. Iya. Pak. Jangan subsidi tidak terbatas Pak ya. Jadi tergantung kemampuan masing-masing SPBU untuk menebus. Kalau untuk subsidi solar maupun pertalite memang sudah dijatah dari pihak Pertamina. Kadang-kadang kita sudah dijatah tidak terambil karena apa? Transportasinya yang kesulitan. Kita kan dari Kota Baru nyebrang ke Batu Licin itu kadang-kadang tangki sudah siap di pelabuhan karena ada pejabat yang berangkat, akhirnya tangki di stop tidak berangkat, akhirnya keterlambatan kadang-kadang sampai menginap di pelabuhan. Jadi kendalanya adalah transportasi. Oke. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Maksudnya kesusahan mencari minyak BBM subsidi. Di satu sisi pemerintah pusat tidak menaikkan subsidi. Nah, apakah pertanyaan dengan manajemen, apakah dengan naiknya, apakah dengan krisis energi ini dikurangi jatah masing-masing Pertamina Pak? Tetap aja ya, yang subsidinya. Izin kalau untuk subsidi Pak, untuk alokasi atau jatah atau kuota kan ditetapkan sama BPH Migas. Nah, Iya. itu BPH Migas menetapkannya per triwulan. Triwulan 1 itu Januari sampai Maret, triwulan 2 April sampai Juni, triwulan 3 Juli sampai September, triwulan 4 Oktober sampai Desember. Nah, terkaitan SK yang ditetapkan BPH Migas yang terbit per triwulan tadi memang kadang ada berubah, kadang ada tetap. Untuk kalau secara garis besar Kalimantan Selatan yang kami ketahui itu agak turun sedikit Pak. Untuk Kalimantan Selatan Pak ya, angka Kalimantan Selatan. Tapi kalau secara detail PSPU-nya mungkin izin kalau memang dibutuhkan akan dikirimkan data SKBP Migasnya untuk triwulan 2 tahun 2026. Iya. Dari Pertamina sendiri tentunya mengikuti kota dari BPH Migas dan kadang memang ada sedikit dilebihkan pada momen-momen tertentu, misalnya pas saat Satgas Lebaran kemarin itu penyaluran dari Pertamina sedikit melebihi dari angka kota BPH Migas. Tapi secara keseluruhan itu sama aja nanti ketemunya. Mungkin pas menjelang Lebaran itu ditambah saja kuotanya, tapi secara keseluruhan kuotanya dalam 1 bulan itu sama gitu ya. Sama Pak. Nah, Sama. secara umum lebih kepada per triwulan itu Pak. Oh, betul. Per triwulan. Kalau ini kan saat ini kita menjalani triwulan 2 April, Mei, Juni Pak. Jadi kalau secara akhir nantinya di bulan Juni itu harus berimbang dengan angka yang ditetapkan, angka kota yang ditetapkan oleh BPH Migas. Itu Pak. Oh ya. Yang berbeda-beda dari mungkin kalau dari kompetitor Pertamina mungkin sekian Pak. Kalau dari Pertamina juga ada
bisa dibilang ada 4 level harga, 4 sampai 5 level harga, tergantung dari mitra kita, penyalur atau agen-agen kita Pak yang menawarkan harga ke konsumennya langsung Pak. Jadi ada yang misalnya pakai invoice atau harga yang cash. Cuma kalau kisaran-kisaran saat ini harga industri BBM dan Pertamina itu di kisaran 27 sampai 30 ribu Pak per liternya. 27 sampai 30 ribu Per liternya. Untuk pasaran itu sudah masuk dalam 4 kategori harga itu. dari industri. Sudah PPN ya, sudah ya. Iya Pak. Nah, mungkin Pak ada di tampilan Pak. Yang mana? Yang nomor SPBU Ini kita nggak hafal Pak. 21. Pagatan mana yang Nomor Gadung. nomor SPBU 21 ya? Ya. Belakangnya. 72101 Pagatan Pak. Oh, Bisa ditanya gini, bisa ditanya. Ini Pagatan. Pagatan. Itu PL apa? Pertalinya. Pertalinya SPBU Pagatan. PL Pertalite BS Biosolar Pak. Kalau 14 tangki itu dikali 8.000 liter 112 KL ya. Di sini masih. Di sini untuk April ini 232 KL. Untuk bertalitnya. Di sini cuma katanya pemiliknya 14 tangki. Iya, izin. Mohon maaf berbicara lagi. Ya, silakan. 14 itu total keseluruhan 16. 14 untuk yang memang di SPBU dan 2 untuk nelayan. Jadi total keseluruhan 16 tangki. Jadi kalau untuk nelayan SPBU cuma menyalurkan saja. Jadi kalau sepenuhnya minyaknya maksudnya disalurkan di nelayan. Tapi masuknya di SPBU Pagatan juga? Betul sekali. Masuknya di SPBU Pagatan. Izin pimpinan itu 136 berarti 17 tangki Pak. Ya, 17 tangki. Yang ini Pak, nanti kan tiap bulannya itu biasanya ada jatah sekian, mungkin ada 16, mungkin ada 17, jadi kadang nggak fluktuatif juga. Nah, kita bicara di April dulu Pak, bicara yang di April yang sudah real. Yang sudah deal di total 16. 16 tangki. Iya, 16 tangki. Itu sudah masuk di jadwal nelayan. Sudah termasuk jatah nelayan. Kalau perhitungan dari Pertamina, Iya, terima kasih. seperti apa Pak? Pertamina? Pertamina Yang SPBU Pagatan beri, klaim nggak? 100 kalau di data 100 kitir perencanaannya 136 Pak. 136 KL. Oh, kitil perencanaannya. Kitir perencanaan Pak. Yang realnya yang diturunkan ke SPBU Pagatan berapa? Dari Pagatannya menerimanya berapa? Dia kan 16 tangki. 17. Kalau 136 17. Berarti kan ada klaim kan? Kalau realnya 128 mungkin ada hambatan, ada 2 mungkin SPBU nggak tembus Pak, atau problem armada pengiriman. Nah ini yang mungkin perlu dievaluasi lebih lanjut, penyebabnya kurang 8 KL misalnya Pak ya. Jadi ada kemungkinan SPBU nggak ngambil, kurang setoran, atau ada problem armada pengirimannya dari Pertamina Depot Kota Baru. Di sementara itu Pak yang bisa tergambarkan. Izin kawan-kawan di Pagatan ini bisa diingat waktu bulan April kemarin tuh ada yang nggak terambil, mungkin 1 PO 8 KL. Betul nggak? Kenapa? Ada yang terambil satu DO itu. Ya mungkin ada, mungkin yang nanti 8 KL mungkin kalau nggak salah. Iya, belum tidak terambil. Satu tangki ya. Iya, 1 tangki.
Terus yang kalau ada yang terambil itu dari Pertamina itu dialihkan kemana? Kan ini kan jatah perdana kan, sudah disepakati dari BPN itu kan jatahnya satu Pertamina kan, satu SPBU kan sekian. Betul Pak. Ada permasalahan, ada kendala sehingga ada yang terambil. Katanya Iya. kayak Pakatan kan satu KR. Itu dialihkan kemana itu? Itu dapat dialihkan kalau misal Pak ya, di awal minggu pertama awal bulan, minggu pertama awal bulan itu ada satu kali nggak terambil, itu bisa digeser minggu kedua Pak. Boleh diambil? Boleh diambil. Itu dialihkan ke SPBU lain? Bukan. Terus kalau misalnya minggu terakhir Pak, minggu terakhir itu nggak terambil, itu akan digeser ke titik perencanaan bulan depannya. Kalau nggak diambil lagi oleh SPBU? Kalau nggak diambil lagi, mungkin akan kita pertanyakan kenapa dikasih jatah sekian nggak terambil, apakah ke problem di keuangan atau bagaimana? Mungkin akan didalami seperti itu Pak. Ya, ini kan harus kita buka Pak. Iya. Supaya kan masyarakat tahu. Jangan sampai nanti penyaluran dari Pertamina itu maksimal, tapi terjadi antrian di lapangan. Ini yang kita bicarakan hari ini permasalahan ini. Ya, kita mengharap ini manajernya Pak Gatot ini harus hadir ini, bukan ownernya. Nah, ini kebetulan ownernya mah nggak tahu di Kota Baru aja, dia di Balikpapan. Nah ini kita agak kesulitan ini mencek ini kayak apa. Karena di Pak Gatot itu Pak, terus terang dari 232 pertalite jatahnya, itu kan kita bicara pertalite dulu, belum bicara biosolar. Itu kan yang diambil oleh pengecer itu cuma berapa liter. Nah kita ingin tahu datanya. Terus yang barcode-nya berapa yang keluar? Barcode ini kan yang jadi permasalahan. Tiap-tiap SPBU ini yang menjadi permasalahan barcode. Barcode ini sudah terlalu banyak dikeluarkan oleh pemilik SPBU, tidak sesuai dengan peruntukannya. Itu Pak, perlu Pak, Pak marketing Pertamina mendengarkan itu loh. Permasalahan kita di tanah buku ini pertama barcode Pak. Barcode itu disalahgunakan oleh pengelola SPBU karena banyaknya barcode yang keluar yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ada yang satu orang sampai 3-4 biji barcode. Ini gimana caranya? Barcode ini sebenarnya yang berhak mengeluarkan itu siapa? Apakah Pertamina atau pemilik SPBU? Juga Pertamina Pak yang menerbitkannya sama BPH Migas Pak. Pertamina sama BPH Migas, tapi masukannya dari SPBU kan? SPBU mungkin sifatnya membantu konsumen untuk proses registrasi. Seharusnya konsumenlah yang melakukan registrasi pendataan diri dan kendaraannya, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan barcode melalui sistem aplikasi subsidi depan tersebut. Cuma memang sesuai arahan dari kita SPBU agar kita membuat posko registrasi untuk membantu konsumen yang kesulitan untuk membuat barcode tersebut Pak. Jadi intinya Pertamina yang secara sistem yang menerbitkan barcode bersama BPH Migas, SPBU, Tapi sajian datanya kan dari SPBU. datanya dari konsumen Pak. Ya, ada anggaplah sebagian berapa persen dari konsumen yang langsung yang bisa. Tapi yang kebanyakan kan bukan SPBU yang memasukkan datanya. Betul Pak. Jadi SPBU membantu registrasinya. Apa? Yang petugasnya ini yang pegang ya kan, untuk yang pegang ininya. Nah, itu banyak yang disalahgunakan. Nah, itu terkait dengan barcode, terkait dengan jatah solar. Minyak kita, pemerintah pusat ini kan tidak menaikkan harga subsidi Pak. Tapi kesulitannya luar biasa kita mendapatkan solar di Pagatan itu. Truk itu saya tanya, 1 minggu sekali baru dapat. Truk itu pun bisa dihitung
Kalau misalnya tiap hari dia ngambil pun nggak cukup untuk lebihan, jangan aja. Kalau untuk solar subsidi untuk masyarakat ini. Tapi kenyataannya kesusahan. 1 minggu sekali Pak dapat truk itu 75 liter per minggu 1 kali. Nah 1 kali kalau 75 liter 1 minggu, itu 2 kali jalan aja ke Sebamban habis tuh Pak. 2 red aja habis dah. Istirahat 6 hari, baru dapat giliran lagi. Padahal nggak seberapa. Armada truk kita khusus di Kecamatan Kusandili itu nggak seberapa. Yang artinya untuk yang menikmati subsidi ini, nah, masyarakat yang transportasi yang menjual pasir, batu beskos dan sebagainya, galian C. Nah itu kesulitan, dapat 1 minggu, dikasih jatah 1 minggu. Sementara banyak pelangsiran yang sampai 1 kali masuk dapat 2.000, 1 kali masuk 1.000 backupnya. Nah jadi kalau misalnya kita mau jujur, minyak subsidi ini lebih banyak diambil oleh bubuan pelangsir lain. Gak ada bubuan masyarakat kecil ini yang menikmati minyak subsidi. Dan ditenggarai dalam tanda kutip oknum. Saya sebutkan saja oknum TNI Polri, semua oknum. Dia yang bermain dengan petugas SPBU, manajer SPBU yang ada. Ini sudah berlalu lama, ini sudah saya dulu pernah mengeluarkan truk itu waktu zamannya Pak Mardhani dulu, saya ingat betul itu. Itu disuruh Kapolres merazia semua armada yang mengambil minyak subsidi. Itu dirazia. Jadi kijang-kijang yang sudah motor tangki yang sudah ngos-ngosan, yang sudah gak jelas surat-suratnya, BPKB-nya gak ada, STNK-nya gak ada, itu ditarik semua ke Polres waktu itu, termasuk yang melangsir semua. Itu langkah tegas waktu itu oleh Bupati. Bupati memerintahkan kepada Pak Kapolres dirazia semua SPBU yang ditenggarai melangsir. Ada ratusan truk, ada ratusan mobil yang termasuk mobil bodong-bodong itu yang sudah plat DD, plat KT yang sudah kada-karuan itu digantung di Polres itu sampai ada yang nggak bisa diambil lagi sudah. Itu tegas waktu itu Pak Bupati. Sekarang terjadi pembiaran sehingga masyarakat kita kesulitan. Kemarin itu Pak, harga Dexline itu kan masih 14.000 kemarin, dibanding waktu itu 14.000. Nah 14.000 dibanding orang mengambil minyak harga HRC pasaran minyak ini industri. Nah kebanyakan kemarin itu Dexline itu disalahgunakan juga oleh para penambang. Lebih banyak habis Dexline-nya itu karena Dexline itu sudah biosolarnya sudah habis, diambil oleh buat pelangsir, diambil lagi Dexline-nya. Dexline ini waktu itu masih harga 14.000, tapi mendekati harga industri. Jadi orang lebih banyak yang biasanya memakai industri memakai Dexline, katanya harganya lebih murah. Nah dalam di SPBU Bagatan ini kita harusnya
harusnya itu kan tiap SPBU itu kan menyiapkan BBM, apakah itu Dexline, Pertamina Turbo, Pertamina Dex. Kalau misalnya Dex, tidak apa-apa. Kalau misalnya atau Dexline, tidak apa-apa, tidak ada Dexnya. Tapi ini di Pakatan, berapa bulan itu nggak pernah ada Dexline dijual. Padahal berapa pemakaian mobil kita ini kan pembayar pajak, Pak. Saya termasuk pembayar pajak. Saya mobil Pajero waktu itu. Saya sempat marah-marah dengan manajer di Pakatan itu. Saya sumpahin itu. Saya besoknya cari Dexline, nggak ada katanya. Padahal malamnya dia melangsir. Dexline keluar dalam satu malam itu habis itu Dexline. Nah harusnya itu kan ada pengawasan dari Pertamina bahwa Dexline ini kalau misalnya itu harganya itu bukan harga subsidi, tapi harus ada dong dijual di SPBU. Jangan juga dilansir juga. Ini dilansir juga, sudah biosolar dilansir, Dexline dilansir juga. Kasihan orang yang memakai BBM-nya Dexline, mau cari kemana? Ini yang terjadi di Pakatan. Saya terus terang aja, saya orang Pakatan, Pak. Dan saya sudah berapa kali termasuk yang membela SPBU Pakatan, tapi ya sekarang saya nggak ini lagi artinya kita sudah, artinya ada batasnya kita membela, ada batasnya juga kita harus lurus gitu loh, meluruskan. Nah itu yang terjadi di Pakatan. Makanya saya minta tadi itu manajernya atau anunya harus hadir. Nggak perlu orangnya, kita nggak perlu orangnya, manajernya yang harus hadir. Karena dia selalu yang setiap hari menjalankan, dipercaya untuk menjalankan usaha. Pertama, ada beberapa poin krusial yang menjadi sorotan kami terkait dengan kelangkaan solar dan praktek lapangan yang mungkin boleh dikata saya sendiri mengalami. Ya, artinya ini cerita real di lapangan, sehingga akan menjadi cross check kepada Pertamina untuk SPBU untuk bulan April ini 400 KL Pak ya, untuk biosolar. Saya fokus ke Bertarik. yang biosolar 200 KL. Kali 8.000 berarti ya. Berapa tangki dalam sebulan tuh? Bagi 8.000. 25 tangki. Tarifnya. Enggak, biosolar. Biosolar 25. Nah, yang mungkin perlu kami sampaikan terkait dengan yang pertama, ketidaksesuaian harga. Ada indikasi transaksi di atas HIT yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, prioritas yang keliru, ya, karena kami bukan menerima laporan saja, dan saya menyaksikan sendiri bahwa oknum petugas lebih mengutamakan penglansir daripada angkutan umum yang jelas-jelas memiliki rute dan jadwal operasional. Dan yang keempat, yang ketiga sampai sama yang disampaikan oleh Pak Andi Irwin, bahwa maraknya mobil bodong. Ya, ironisnya kendaraan tanpa surat-surat yang tidak layak, bahkan tidak membayar pajak, justru mendapatkan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan solar. Ini real, ya. Nah, karena dari angkutan umum
sampai 2 hari 2 malam tidur di di SPBU tidak mendapatkan solar. Ini yang perlu minta kejelasan dari dari Pertamina seperti apa sistem pengawasan dari Pertamina terkait dengan apa yang belum sampaikan ini. Karena mana ini akan memicu konflik sosial nantinya. Dan sementara mungkin saya ingin bertanya langsung ke Pak Husni, hari ini itu buka POM di Sungai Lobang, dan karena terkait informasi razia hari ini mobil bodong tidak ada yang keluar, semua tersembunyi, langsung bocor informasinya. Tapi Laksiran umum hanya dapat 300.000 truk dan 200.000 mobil kecil. Ini aturan dari mana? Ya, 300.000 saja truk yang isinya 44 liter, yang seharusnya satu barcode yang saya tahu 75 liter. Hari ini itu bukan informasinya, kalau boleh saya bukakan dari staf dari petugas SPBU menyampaikan pengumuman bahwa hari ini buka, tapi hanya jatah truk 300.000 dan mobil kecil 200.000. Ini apakah aturan dari mana? Karena sesuai pengetahuan saya, satu barcode itu biasanya itu 75 liter. Namun diberlakukan hari ini berbeda. Nah, mungkin itu pimpinan, mohon juga mendapat penjelasan dari Pertamina. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak di sini dan minta maaf Pak. Ini kan dalam kelangkaan minyak. Itu rencananya mau dibuka sampai malam. Jadi yang bilangnya tidak dapat sampai dari Banjarmasin yang lewat, kami siap melayani Pak. Jadi kalau memang yang biasanya kita mengisikan 75 atau 80, kami kasih 50 liter, sekitar 50 liter 300.000 Pak. Dan saya hitung, saya ibaratkan kalau misalnya bekerja dalam sehari itu masih cukup Pak. Besok pun mengisi lagi. Rencana kami buka hari-hari. Nah makanya kami batasi seperti itu. Kalau memang ada kesalahan, mohon dikoreksi Pak. Saya rasa itu cukup. Iya. Tapi itu kan di barcode itu kan 75 liter. Benar Pak, benar. Artinya Bapak membuat peraturan sendiri. Tidak Pak, tidak. Nah itu kan membatasi 50 liter aja. Nah itu kan berarti peraturan dari Bapak sendiri. Bapak, kebijakan dari Bapak sendiri melangkahi kebijakan dari Pertamina. Siap. Pertimbangannya apa? Pertimbangan saya itu cukup Pak dalam sehari Pak. Sehari kalau dipakai mangkuk Pak. Besok dia bisa ngisi lagi. Dengan 300.000 tadi? Nggih. Iya, kalau misalnya besok sudah masih ada, kalau habis Bang, wajib biar menjamin. Makanya rencananya Mas malam yang putih orang. Pas malam diambil ribuan pelangsir semuanya, pulang habis minyaknya, wajib biar menjamin. Nah kalau dia wajib menjamin, ayo silakan. Biar itu dapat kita awasi loh. Berarti tiap hari ada? Ya mudah-mudahan kita Pak. Nah kalau mudah-mudahan, nggak usah udah. Nggak ada usah biar bahasa aja, mudah-mudahan aja. Itu bukan menyelesaikan masalah, itu menimbulkan masalah baru. Ketika besoknya ada supir truk ke situ, ternyata juga Bapak kosong. Kan Bapak bohong kan? Kasihan pengelola. Tidak, pasti diserang sudah ya. Kan dijanjikan terus setiap hari. Karena kebijakan ini menimbulkan masalah. Barcode itu nanti kita mau periksa dulu, betul nggak itu barcode itu semua itu. Soalnya barcode yang ada beredar itu banyak buat pelangsir semua yang memiliki barcode itu. Karena ada lebih sedikit masyarakat yang menikmati
Ini kan bawah kendali Pertamina nih. Ya Pertamina lah yang punya hak untuk mengendalikan minyak ini bagaimana seharusnya. Pemerintah pusat sudah kadang menaikkan harga subsidi, tapi kenyataannya tambah langka minyak subsidi ini dibandingkan kemarin waktu belum naik. Ada apa? Kan jadi pertanyaan besar. Waktu kemarin belum naik, sekarang naik minyak non subsidi, malah tambah langka lagi. Kan aneh jadinya di tempat kita ini, di Kalimantan Selatan ini. Kalau di kota besar, Pak zaman mencari solar. Di Jawa itu mencari solar, mau bertahan solar semuanya, karena tidak ada pelaksirnya. Tapi ini di tempat kita ini semakin marah, tambang masalah sekarang yang marah lagi. Habis minyak semua diangkut ke tambang emas. Itu penerima subsidi lah itu, kan bukan penerima subsidi, malah menghancurkan alam, merusak, pencemaran semua. Nah inilah mata rantai inilah yang harus dihapus sebenarnya, karena kita ini prihatin sebenarnya, prihatin kita ini yang kecil tambah terseok-seok, yang besar tambah ini. Baru yang menikmati pelangsiran ini kan beban-beban pegawai negeri banyak. Ya artinya birokrat, TNI, Polri kan termasuk ASN lah. Nah masa itu yang harus kita inginkan? Sementara harusnya juga ongkos pengiriman naik, plastik naik, harga material batu galian semua naik Pak. Padahal harga minyak subsidi kadang naik. Ini yang jadi masalah. Nah harusnya juga Pertamina melihat secara komprehensif. Kalimantan Selatan ini dominan apa? Dominan sawit misalnya, tambang. Berapa pemakaian subsidi itu untuk minyak industrinya? Nah, apakah itu berbanding terbalik dengan pemakaian? Harusnya harga minyak industri yang dipakai, tapi kenyataannya kan tambah emas pakai minyak subsidi. Itu sudah harganya sudah mendekati industri malah sekarang. Harga lebih baik maksud kita itu menambah itu lebih baik melihat industri aja sudah sekalian gitu nah sekarang kan disparitasnya kan sudah tinggi Pak. Harga subsidi dengan harga industri disparitasnya sudah tinggi nih. Nah kita sarankan aja untuk pengusaha-pengusaha tambang emas itu pakai minyak industri, jangan memakai solar subsidi. Ini solar subsidi ini mata rantai ini berapa kali naik ini dari petugas SPBU-nya ini sudah naik duluan 100 per liter atau 1000. Ini yang tukang anunya ini, tukang celoknya di SPBU ini, itu ternyata jelas dapat sudah itu, belum manajernya SPBU. Itu sudah berapa? Minyak subsidi dari solar berapa? 5.000 berapa? 5.600 naik sudah jadi 5.868 naik jadi 7.000 misalnya 200 untuk yang tukang ininya, di bawah lagi tukang langsing, nanti ada pengepulnya lagi nih, di bawah lagi sampai ke gunung sudah harga 24 di gunung itu Pak. Artinya berapa kali lompatan asalnya dari minyak subsidi. Ini yang menghabiskan jatah masyarakat kasihan karena dikonsumsi oleh penambang-penambang itu yang memakai minyak subsidi. Nah mata-mata inilah yang harus dihapus Pak. Makanya saya bilang SPBU ini tolonglah jangan semena-mena. Pian itu mendapatkan piannya untuk menjual minyak Pertamina, bukan sebagai pemilik minyak. Sekarang Pian hendak menjual dan pelangsir apa segala. Kasihan dong. SPBU ini kan
stasiun pengisian bahan umum menjual minyak subsidi, menjual minyak non subsidi. Tapi kenyataannya yang subsidi malah dijual ke pelaksir yang lebih banyak memberikan keuntungan. Padahal sudah dapat keuntungan juga, makin keuntungan dari Pertamina. Ya. Ya, silakan Pak Wakil Ketua Datuk. Yang kami hormati para pemilik SPBU se-Kabupaten Tanah Bumbu. Tadi kita sudah dengarkan bersama ya di dalam rapat dengar pendapat pada hari ini memang ada beberapa hal ketika kita berbicara ya subsidi dan juga non subsidi. Nah, yang menjadi permasalahan kalau subsidi saya kira masih bisa ditolerir, tapi yang yang non subsidi masih bisa ditolerir, tapi yang subsidi tidak bisa ditolerir. Karena kalau kita lihat hampir di semua SPBU ya, di semua SPBU ya banyak pelaksir. Nah, oleh karena itu ya memang seyogyanya pada hari ini ya kita harapkan juga hadir Kapolres. Kita harapkan hadir Kapolres dalam rangka kebersamaan dan untuk penertiban bersama. Nah, ya tapi karena mungkin ada lain hal ya tidak diundang, mudah-mudahan di kesempatan juga diundang. Nah, yang ingin saya pertanyakan sebenarnya mengenai data sih sebenarnya, data subsidi dan kemudian non subsidi. Nah, subsidi konsumsi ya, artinya kan lebih kepada konsumsi, misalnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Di Kabupaten Tanah Bumbu mendasari hitungan kota yang didapatkan. Apakah itu jumlah jumlah penduduknya atau masyarakatnya atau dengan yang lain. Nah, kemudian yang kedua, kota minyak yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu ini apakah mencukupi? Kan ini yang menjadi permasalahan atau tidak mencukupi. Nah, yang kita diskusikan mulai sejak tadi ya tidak cukup. Yang itu karena tidak cukup ya karena memang sebagian karena ada pelaksir dan lain sebagainya. Nah, yang terpenting ini kan adalah asas pemerataan saya kira. Jadi asas pemerataan menikmati ya minyak yang subsidi ini bukan dinikmati oleh segelintir orang saja, apalagi pengusaha. Kalau pengusaha itu kan jelas, artinya ya mereka tidak disubsidi, jadi jelas kalau pengusaha. Nah, yang kenyataan yang kita lihat, yang saat sekarang lihat tidak semua ya warga masyarakat Tanah Bumbu, saya kira mungkin khususnya dan Kalimantan Selatan yang pada umumnya menikmati minyak yang subsidi. Nah, karena itu saya bertanya kepada Pertamina bertanya kepada Pertamina. Pertama, yang mendasari ya keluarnya kota ini apakah jumlah pemakai ya atau mungkin jumlah penduduk yang ada. Nah, dan kemudian yang kedua saya kira kota yang sudah dikeluarkan di beberapa SPBU ya di Kabupaten Tanah Bumbu ini apakah sudah mencukupi atau tidak. Kalau tidak mencukupi ya perlu ditambah. Itu baik itu Dexlet, Pertalite, kemudian bensin dan lain sebagainya atau biosolarnya, ya kalau tidak mencukupi, ya perlu ditambah. Oleh karena itu ya kami di DPRD ya mohon di dalam forum itu juga ya tentu mungkin nanti salah satu rekomendasi ya adalah tambahan kota minyak yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu ini, baik itu yang dikonsumsi oleh petani dan lain sebagainya, termasuk juga nelayan kalau tidak mencukupi ya ditambah kota ini. Itu saya kira yang kita bicarakan saat sekarang adalah kekurangan minyak. Mulai dari sejak awal sampai saat sekarang ini ada kekurangan kota. Ini apakah ini suplai kotanya dari Pertamina berkurang ya atau bagaimana? Kalau teman-teman tadi mengatakan bahwasanya ya banyaknya pelangsir memang kita lihat sebenarnya pelangsir ya. Yang menyebabkan banyaknya pelangsir ini apa? Ini perlu kita telusuri juga. Apakah mungkin ya tentu mungkin ini akan berefek kepada ya tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, ini menyangkut mungkin di karena juga Dinas Koperasi juga hadir pada hari ini. Kita terbuka saja, kita bahas secara bersama. Akar permasalahannya apa permasalahannya?
Dan kita ketahui bersama, ya kan permasalahannya pertama minyak naik ya, itu. Tapi kalau minyak naik itu kan, saya kira bikin itu sudah ya global, kita pahami bersama. Ini minyak yang tidak ada. Tadi Pak Dery menjelaskan bahwa minyaknya tidak ada, ya ada yang lari ke penambang emas, dan kemudian ada yang lari ke perusahaan-perusahaan. Saya kira mungkin ini lebih kepada regulasi pengaturan baik itu pemerintah daerah ya ataupun juga dari penertiban dari pihak kepolisian. Saya kira mungkin ini Pak, ada dua pertanyaan saya. Pertama, yang mendasari kota itu apakah data ya, apakah data yang mengkonsumsi mungkin di jumlah penduduk atau bagaimana? Dan kemudian kedua, yang perlu saya pertanyakan, apakah memang kurang kota ini? Ya kalau kurang kotanya, ya saya kira mungkin ditambah. Itu saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu Pertamina kan harus mendorong. Ya, betul Pak. Itu ininya. Nah, yang terjadi ini kan ya saat sekarang ini, yang dulu tidak terjadi saya kira. Nah, berarti kan ada apa di balik itu? Nah, itu sebenarnya yang permasalahan. Baik Pak. Lanjut ke Bapak Haji Hasanuddin, selaku Wakil Ketua 1. Izin mohon maaf kalau salah nama Pak. Ya. Jadi pertama keterkaitan bagaimana cara parameter menghitung kota atau kebutuhan kota di masyarakat atau di individu atau di wilayah. Jadi pertama mohon izin, yang menetapkan kota itu bukan dari Pertamina Pak, itu dari BPH Migas. Cuman kalau secara detail bagaimana tim BPH Migas itu menentukan kota per SPBU maupun kota per kota kabupaten maupun kota per provinsi, yang sepengetahuan kami sampai saat ini ada dua Pak. Jadi menyesuaikan tren mungkin 2 tahun atau 3 tahun terakhir, dan setiap tahunnya yang kami ketahui itu ada konsultan. Jadi BPH Migas bekerja sama dengan beberapa universitas terkaitan perhitungan kebutuhan kota di setiap kota maupun kabupaten. Jadi memang yang kami ketahui itu ada biasanya tim dari misal dari UGM, misal dari UI itu berkunjung ke provinsi, itu ke Pemprov, juga ke Pertamina, juga ke SPBU, yang mana memang kerjasama dari BPH Migas. Jadi dua hal itu yang untuk sementara kami ketahui, tapi detailnya mungkin BPH Migas yang lebih mengetahui Pak, parameter mereka apa saja untuk menentukan kota di setiap kota, kota kabupaten maupun SPBU. Yang kedua, apakah cukup mungkin dalam konteksnya di wilayah Tanah Bumbu, apakah cukup kota saat ini? Kalau berdasarkan evaluasi kami sebenarnya cukup Pak, tapi dengan kondisi yang saat ini adanya dalam tanda petik tambahan konsumen. Jadi adanya tambahan konsumen dalam tanda petik ya. Jadi tambahan konsumen tadi. Kita jelaskan aja Pak, tambahan konsumen ini siapa? Kan itu kan kita buka aja. Kita ini sebenarnya Di jeda sebentar ya teman. Nah kemudian untuk menanggapi sedikit Pak Pimpinan, Pak Wakil Ketua, SPBU ini kalau kuota kita masih belum bisa ditambah, mainannya pada itu kan. Bapak itu kan saya habis banyak tadinya bincang sama eksternal, artinya yang subsidi biosolar ini ada jatah-jatah. Jadi Bapak datang 8.000 itu paling yang bisa terjual 3.000, 4.000. Kita buka-bukaan aja Pak kalau rapat. Artinya yang kita cari itu solusinya. Kalau Bapak keluar jatah-jatah seperti itu, ya hari ini Bapak tahu lah yang dirasakan masyarakat ini kan
untuk untuk subsidinya sangat tidak terasa Pak jadinya untuk masyarakat. Jadi kalau Bapak ada main-main begitu, kalau tidak bisa Bapak hapuskan, ini masih belum kita berikan rekomendasi, masih belum kita tegaskan. Kami tahu data Pak sebenarnya. Saya pribadi itu tahu datanya. Oh ini pom bensin datang 8.000 per hari, atau 8.000 per 2 hari, atau 8.000 per 3 hari. Jadi catatan Pak Pertamina, di pom bensin kita itu yang bisa terencer itu paling 4.000, 3.000. Selebihnya ya kita nggak tahu mana. Menguap ngandung. Jadi saran saya untuk sebelum kita tegaskan, nanti kan kita juga pasti akan berkoordinasi dengan Forkopimda yang ada, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, karena semua stakeholder yang ada kan pasti berkepentingan terkait dengan masyarakatnya di sini. Jadi main-mainnya dikurangi, jangan main-main. Ya tadinya Bapak main 4.000 dikurangi lah jadi 1.000 lah. Tidak menghapuskan yang ada, tapi ya biar di masyarakatnya masih berasa. Karena yang dikeluhkan masyarakat tuh SPBU Pak ini itu ngakunya ya kita kira ini bukan ke SPBU-nya. Masa masyarakat mengadu sama yang tukang colok itu kan tidak bisa juga. Jadi itu Pak. Nah itu pendapat dari kami Pak Ketua, Pak Ketua di sini. Jadi harapan kami mudah-mudahan dengan rapat ini kita bisa merekomendasikan untuk bisa mendapatkan kuota dari Pertamina. Karena kita melihat sendiri Pak, di bulan Maret, bulan Februari Maret kemarin sampai April, jadi saya ada beberapa catatan yang sudah ditampilkan. Saya lihat kuotanya sama Pak, tapi di bulan April ini membludak Pak harganya. Bapak jualan 6.800 per liter biosolar itu masyarakat dapatnya 23.000 Pak. Jadi ada sekitar 16.000, 7.000. Jadi kami ini masih bingung Pak, katanya kilang minyak di Kaltim sudah jalan, sudah kuotanya sudah membanyak. Artinya kita yang dekat dengan Kaltim ini kok masih ngantri-ngantrinya harga-harganya nggak karu-karuan, gila-gilaan. Jadi itu Pak yang dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kita semua yang berhadir di forum yang terhormat ini. Kalau ini menyampaikan sedikit, sebenarnya kita ini gara-gara Amerika. Yo, kalau gara-gara Amerika kan seperti ini. Kemudian Amerika yang lansir. Nah ini yang singgung terkait ini aja Pak. Yang solar. Kenapa ulun katakan demikian terjadi pada ini 2 hari sudah pembelian solar nih. Mobil itu mau isi di batu izin, lembaga pelajau. Pertamina Dex yang mau isi 2 kali kosong terus mulai kemarin. Malah ini banyak banget, kalau enak Pak ini sih. Jadi kalau kami ada seperempat itu cukup sekali banyak baru. Nah ternyata ulun belum ke kantor ini sudah 2 hari mengisi sopir ulun itu tidak ada Pertamina Dex-nya. Yang sudah harga 29 sekian. Nah pertanyaannya Bapak Ibu sekalian yang khusus di SPBU bisa enggak langsir itu nah definisi seperti apa? Karena kita tahu Pak Ketua dan kita semua kadang-kadang orang pelaksana ini banyak orang kita juga orang keluarga dan tidak bisa dipungkiri. Nah makanya katakan tadi itu bagaimana mereka itu caranya supaya bisa makan. Kalau ini syukur-syukur Pak Bapak dari Pertamina Kalimantan Selatan, ulun sangat bersyukur kalau ketika ada penambahan kuota itu sangat bersyukur. Ulun menyupport itu kalau misalnya ada tambahan. Tapi bagaimanapun juga Pertamina khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu selama itu pelansiran solar masih ada, tidak ada cukupnya. Camkan ini baik-baik. Nah, tidak ada cukupnya. Ulun malah
malam Bapak Ibu urusan besar pendek sore ke Batu Licin ke Bajau pakai berhidup di sepeda motor. Apa yang terjadi di lapangan? Kita aja sendiri mau mengisi sukses sekali, mau pakai pribadi yang sudah dikatakan bagi kami bayar pajak Pak. Setiap tahun tanya ada anggota DPR sini yang pajak mobilnya mati, saya rasa tidak ada. Nah, itu jadi mungkin nanti teknisnya Pertamina seperti apa, menteknis. Ini tidak ada maksud belajar jelas. Nah, teknisnya seperti apa supaya pelasiran ini jangan sampai sekilo 2 kilo panjangnya. Ulu ini orang Batu Licin Pak, orang Batu Licin, rumah ulu di Jalan Pulau Sempit, Kecamatan Lembang 4, dan ulu tahu persis bagaimana keadaan di lapangan. Kan itu yang pegatan khusus kami sampai satu kayak Pak Ketua DPR di Pelaju rumahnya, ulu di Pulau Sempit, jadi kami mengalami kondisi lapangan seperti apa, apalagi pengaduan terkait petani nelayan Pak, luar biasa. Pak, kemana kami mencari minyak? Nah, karena harga minyak ditambah tuh sampai 150 juta Pak aja. Boleh, kenapa? Jadi kenapa? Deslet itu dilansir orang, berani melansir pengusaha-pengusaha ini. Karena minyak sudah melampaui harganya. Coba pian waktu harga masih 20-an kemarin, 27 kan? 23 kan? Nah 20-an ribu. Nah, ulun ini kalau menyampaikan kalau masalah bensin masih nyaman karena masih banyak mobil ada. Teman-teman itu mobilnya pakai Pertalite, itu masih aman. Yang banyak keluar ini nelayan Pak, sama petani. Nah, kalau ulun ya tidak terlalu dipikirkan lah kalau kami insya Allah dapat aja minyaknya kalau untuk sebagai hari-hari. Yang kami keluar ini langsung dari masyarakat adalah petani dengan nelayan. Nah, maksud ulun kan dulu ada aturannya itu khusus SPBU Batu Licin dan SPBU Pelaju itu bisa bawa izin. Nah sekarang tidak berani untuk nelayan ini bawa izin. Nah kami ini Pak, waktunya bawa nelayan datang kami ini kada boleh lagi melansir, mengambil minyak ke Pertamina itu kada boleh lagi. Nah kalau sempit mana sudah itu terkait Pertalite sudah banyak pulang buat sempitnya. Pengaduannya ada sempit ada nelayan dulu seminggu tanya sudah bahasa bagian itu sudah pusing kepala. Nah, kenapa bahasanya pasti supaya mereka itu terhibur? Ini gara-gara Amerika punya tahu lah. Nah, kalau benar mengutuk doa, kutukannya Amerika. Itu bahasanya supaya mereka itu terhibur. Nah, supaya kita tidak terlalu diadunya. Jadi kenapa kami ada rapat dari Ibu Menteri berilah tadi? Coba, kalau minyak tidak naik, kemudian terlalu tinggi, kemudian juga pelansir tidak terlalu banyak, insya Allah tidak akan mungkin begitu. Coba berapa bulan kita baru hearing lagi rapat, tidak ada kan? Berapa bulan? Coba itu. Saya rasa seingat saya itu tahun 2024 kemarin ada dengan Pertamina. Nah, kalau bisa utama kan, Bapak Ibu sekalian, karena ada berikan minyak BBM kita khususnya yang sangat mahal ini di biosolar, Pertamina Dex dan Dexlite. Nah, mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian dari teman-teman dari Pertamina SPBU bagaimana caranya supaya meminimalisir yang pelansir. Nah, karena kalau ada pengaduan Pak dari teman-teman dari SPBU itu pasti orang-orang yang memakai hati-hati yang tidak berbisnis minyak. Itu yang kadang-kadang mengadu itu katanya pakai pribadinya susah Pak katanya. Karena kenapa? Itu tadi yang pelasiran. Nah maksud turun seperti apa teknisnya? Kami kan tidak mengerti Pak teknisnya seperti apa di dalam. Dan kemudian di belakang-belakangnya ada oknum. Kalau dia masih A si B ini, namun tidak menyebut lagi, bukan apa, jadi oknum. Apa yang disampaikan teman-teman yang lain tadi oknum. Ada pembackup dari belakang seperti apa kami tidak mengurus, tapi fakta di belakang seperti itulah si A si B. Nah mungkin itu saja pimpinan, kita mari bersama-sama kita pikirkan supaya jangan ada kayak lagi di lapangan. Ya apa caranya? Khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu ini. Terima kasih pimpinan, mohon maaf ketika ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Boleh minta ridho minta apa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita menyimak masalah nelayan dengan petani ya itu insya Allah terpenuhi aja, karena itu kan petani itu kan 2 kali setahun dalam setahun ya. Artinya pemakaian BBM-nya itu di saat mau tanam sama mau panen. Nah, itu aja. Itu agak relatif bisa terpenuhi semua dengan
SPBU. Kalau itu sudah kadang kau terpenuhi, apalagi yang hari-hari mengkonsumsi minyak tanpa aja mereka. Nah, statement close ya, dari Hadirasi mungkin ada masukan. Cukup Pak ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Ketua DPRD, saya hormati pimpinan rapat Ketua Komisi 2, teman-teman dan bapak-bapak dari pertanian juga Pak. Saya ini memang kalau di petani tidak terlalu ribut, karena kalau ributnya dia paling masing-masing di tempat aja. Sebenarnya saya lihat petani ini, khususnya musim panen ini kan itu mesin besar semua dipakai. Tidak sama kalau musim tanam itu kan mesin traktor aja. Kalau sekarang itu kan sudah menggunakan kombain. Nah itu tenaganya juga kayak alat berat juga, sehingga solar, sehingga mereka tuh rata-rata mendapatkan yang seperti disampaikan Pak Ketua tadi, 23.000 sudah per liternya dapatnya. Karena itu bisa katanya sampai 3 kali pindah tangan. Nah, jadi kita sependapat dengan kawan-kawan tadi, kalau toh ini memang tidak bisa dihapus sama sekali, bagaimana permainan ini dikurangilah sehingga tidak terlalu kentara. Karena kalau seperti ini kan, kalau sudah sampai 3 kali 4 kali kan itu sudah luar biasa, menjerit di bawah dapatnya. Kemudian kita dengar juga bahwa kalau itu diajukan dari Dinas Pertanian, kemarin saya sempat telepon dari Dinas Pertanian, katanya memang kuota itu ditentukan dari Pertamina. Kita sudah banyak mengajukan ini, tapi belum ada instruksi atau belum ada perintah ke SPBU untuk mensalurkan, dalam arti belum ada supply dari Pertamina. Seperti itu jawabannya. Saya wallahu alam seperti apa yang kenyataannya. Jadi mungkin itu saja sedikit tambahan dari kami. Intinya sekali lagi bagaimana meminimalisir yang kata kita itu lansir. Nah, karena rata-rata seperti yang disampaikan kawan-kawan itu, malah kawan-kawan ini sudah punya jaringan semua Pak. Tidak ada istilahnya bebas liar, ada backingan semua. Itu bukan rahasia lagi. Jadi mereka itu bebas dapat banyak, sementara yang umum ini dibatasi dengan apa yang disampaikan Pak Wayan tadi, ya seadanya lah mereka dapat. Padahal itu waktunya bisa sampai sehari semalam tuh antrinya. Seperti itu kenyataan di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk nelayan. Nah mungkin itu aja yang bisa kita apa yang kita rapatkan pada hari ini semata-mata adalah untuk kebaikan kabupaten kita. Kita jangan sampai artinya kelihatan kalau ibaratnya kelihatan gagah di luar, tapi sebenarnya hancur di dalam kita. Kita sekarang ini sudah dengan kondisi minyak naik ini, minyak subsidi yang susah didapatkan ini sudah artinya untuk harga-harga barang itu tidak bisa terkontrol lagi, dan kita minta kepada pemerintah daerah nanti untuk memberikan harga satuan terkait dengan material galian C. Ini kan sekarang naik, tidak terkontrol. Nah, harusnya ini kan membebani anggaran kita juga, membebani untuk pembangunan di Kabupaten Tanah. Kalau nggak dikontrol oleh pemerintah daerah, tambah banyak sebenarnya pembiayaan yang kita harus keluarkan. Jadi kami terima kasih kepada para pengelola. Artinya kita sama-sama hidup di bumi tanah bumbu ini. Bapak sebagai pengelola SPBU ya berlakulah adil kepada masyarakat kita. Jangan mementingkan sekelompok masyarakat, jangan mementingkan sekelompok orang, sementara menyengsarakan masyarakat yang
Itu pesan kita, karena kita ini sama-sama hidup di tanah bumbu, dan kami dari DPR tiap hari mendapatkan masukan, keluhan, maupun ya termasuk ratapan lah juga dari para masyarakat kita yang kesulitan mendapatkan minyak. Ini menjadi paling tidak menjadi pemacu motivasi buat kita semua lah. Artinya kalau kita bermain-main di area itu, alangkah lebih bagusnya kalau kita lebih baik di usaha yang lain aja lah kalau misalnya. Karena kalau di pelaksanaan itu saya kira mungkin kalau kita kembalikan ke ranah agama mungkin masih ada mungkin itu. Karena itu hak orang masyarakat kecil. Kalau dinikmati oleh sekelompok orang, karena zaman badan juga habis juga, lebih kita mencari usaha yang enak dan sebagainya. Nah, karena kita menari di atas penderitaan orang, itu yang perlu kita tekankan kepada para pengelola SPBU. Ayolah kita, artinya Bapak sebagai yang dipercaya oleh Pertamina untuk mengelola SPBU, artinya tolong ditertibkan anak buah pian dan di dalam, jangan bermain-main. Kondisi kita, keuangan kita sekarang ini, kondisi harga minyak yang naik sekarang ini mencekik pada baik, lebih terasa sekarang ini. Nah, itu yang menjadi harapan kita, dan kita juga Izin Pak Ketua. Izin Pak. udah selesai Pak. Bentar Pak, cuma menit lagi Pak. Kita kan berbicara tadi masalah bagaimana caranya mengurangi permainan tadi Pak. Bisa nggak kami mengusur? Udah tutup Pak, udah selesai Pak. Tadi Bapak kan ada masalah pengecer itu kan? Kamu kan Pak, yang terkait dengan solar Pak. Bisa nggak nanti solar kita bereskan dulu? Artinya mereka yang menghasil itu asal rekomendasi dari pengecer Pak, bahwa minyak itu dibagikan ke pengecer. Oh dia nggak bisa Pak, nggak bisa begitu. Masalahnya lebih tinggi pengecer daripada pelaksir, lebih tinggi pelaksir daripada pengecer. Buatnya kan menjualnya ke atas ke perusahaan yang besar. Nah, kalau di pengecer itu Pak bisa dikontrol harganya Pak, karena kita biasanya mengambil keuntungan hanya mungkin 1.000-2.000 Pak. Tidak bisa Pak, tidak bisa. Saya sudah pemerhati minyak di BBM ini sudah berapa tahun sudah. Saya di DPR sudah 4 periode. Saya betul-betul permainannya buat pelaksir ini. Jadi harapan saya tadi, apa yang saya sampaikan dan menjadi catatan resmi juga untuk Pertamina, akan kami sampaikan beberapa catatan kesimpulan rapat pada hari ini agar kita minta untuk ditindaklanjuti. Pertama terkait dengan pemakaian barcode yang disalahgunakan oleh petugas SPBU. Yang kedua, maraknya mobil bodong yang beroperasi menjadi pelangsiran di SPBU yang tidak memiliki surat menyurat, apakah itu STNK atau BPKP, dan kada bayar pajak sama sekali. Benar pimpinan terkait dengan Bapak menanyakan sedikit dengan Pak Pertamina Pak. Kalau ketentuan kita mendaftarkan barcode itu harus STNK dan yang lain-lain Pak. Benar Pak. STNK, KTP, foto mobilnya Pak. Dan harus sesuai kepemilikan mobil KTP-nya. KTP-nya bisa tidak sesuai karena masalah jual beli pemilik pertama, pemilik kedua, pemilik ketiga Pak. Tapi nanti kan saat data atau dokumen foto itu disatu ya, itu terintegrasi langsung ke data kepolisian itu ya, Korlantas Pak. Korlantas. Jadi berhasilnya seseorang itu mengajukan QR barcode itu juga berhubungan dengan data di Korlantas ya Pak. Jadi ada batasan nggak Pak? Kira-kira mobil selain plat DA tidak boleh mengisi kasar? Ada aturan tidak? Nggak ada Pak. Jadi plat L, plat B, plat ini boleh semua? Boleh Pak. Nasional. QR barcode memang berlaku untuk nasional, bisa ngisi di
di Bali, bisa ngisi di Banjarmasin, bisa ngisi di Jakarta. Yang punya barcode, Nah, yang punya barcode. iya Pak. Tadi mobilnya maksud saya, ini mobilnya maksud saya Pak. Artinya mobil yang mau didaftarkan sebagai pengguna barcode. Artinya kan kalau ini mobil plat B atau plat L, kadang-kadang truk banyak plat L ya, plat KT, plat L kan truk banyak. Sedangkan kita kan yang mengutamakan prioritas kita adalah mobil-mobil dan pemilik mobil yang bergerak di tanah umum, yang pengguna jalan di tanah umum. Kenapa jadi saya permasalahkan Pak? Karena truk-truk ini mendapatkan kendala banyak dari kita juga pemerintah pembangunan. Jadi pembangunan kita sekarang banyak terkendala Pak. Contoh sekarang harga-harga material itu naik. Jadi yang harga pagu kita ditentukan sekian, itu sudah tidak masuk lagi Pak dengan material. Jadi pembangunan kita di tanah umum ini terhambat juga karena adanya kenaikan BBM ini. Nah, jadi maksud saya mungkin menjadi catatan pimpinan kalau memang boleh ini jadi batasan, artinya yang didaftarkan barcode di SPBU hanya kelas DA kalau boleh Pak. Kan yang bersubsidi semua kan harus daftarkan bantuan. Nah itu maksud saya. Terima kasih Pak. Mungkin bisa, kalau bisa dijadikan kesimpulan rapat silakan di sini. Boleh ya Pak, nggak bisa, nggak boleh ya. Mungkin usulannya akan disampaikan ke Pertanian Pusat Pak. Semoga dipertimbangkan lebih lanjut. Iya. Masuk dalam rekomendasi ya. Pak ya. Nah terus rekomendasi yang lainnya kita minta kepada Pertamina supaya melakukan pengawasan internal kepada SPBU dan memberikan hukuman lah, artinya sesuai dengan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Daripada kita membuat masyarakat nampegarak Pak jadi serba rugi dengan Pertamina dan dibakar masyarakat kita itu. Nah jadi kita itu ada beberapa rekomendasi dari kita tadi terkait maraknya mobil bodong, terus barcode yang bisa digunakan, dan kita minta juga terkait dengan barcode tadi oleh Pak Ketua jadi disampaikan kepada Pertamina, dan insya Allah di dalam waktu dekat kita akan berkunjung ke Pertamina Banjarmasin untuk sekedar sounding data lah. Kami akan menyuntik data beberapa. Saya tambahkan ya mengenai pengecer. Tentu mungkin kita berbicara regulasi DPRD ini perlu Pertamina tadi kan sampai di Pertasop saja kira untuk izinnya. Nah, tapi kan kalau pengecer ini kan ya cukup diperhatikan ketika bagaimana kita mengatur nanti regulasinya pemerintah daerah lah. Jadi pemerintah daerah memberikan izin, karena ini kan termasuk juga di UMKM lah, mungkin ya pengusaha kecil di bawah lah. Jadi supaya ada legalitas ya teman-teman yang pengecer pertalite sekitar. Apakah ini perlu kita masukkan dalam sebuah rekomendasi ya? Karena kan ya buat pemerintah daerah, karena ada dipilah kan pemerintah daerah dan kemudian juga ada dari Pertamina yang menjadi perhatian karena hari ini kan dinasnya hadir. Dari sini apakah cukup peraturan bupati atau apa ya, atau mungkin di bawahnya atau surat edaran bagaimana nanti, tapi nanti kita sama-sama lah kita rumuskan. Nah, cuma saya minta ini masuk dalam rekomendasi kita Pak hari ini agar teman-teman kita ya tenang juga lah berusaha yang baru mengecer yang di depan kita ini. Nah itu saya kira Ya, mungkin ada terpisah rekomendasinya untuk Pertamina sebagaimana saya sampaikan tadi. Kalau untuk disiplin Dakok kita berikan
masukan juga terkait dengan perhatian kepada UMKM ini yang masuk dalam usaha. Apakah ya? Mohon izin Pak menambahkan betul yang dikatakan beliau tadi Pak, bahwa untuk sampai ke pengecer ini melanggar undang-undang. Nah, jadi kita sependapat apa yang dikatakan Pak Ketua tadi, kita fasilitasi dengan tutup mata aja Pak. Karena ini kan kita menyalahi dilarang keras untuk dicek Pak, karena memang tidak sesuai ininya. Jadi double ya Pak kesalahannya. Yang pertama dia sudah menjual jatah subsidi dengan keuntungan. Yang kedua bisa dipastikan takarannya lebih rendah daripada ini, tidak sesuai dengan batas toleransi yang diinginkan Pak. Nah, jadi kalau kita fasilitasi nanti akan menjadi aneh Pak. Makanya betul sudah kita tutup mata aja Pak. Ini yang penting jangan ribut ininya sih. Yang penting ya sambil jalan aja Pak. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak. Iya, makasih Pak Indro. Yang pertama, mewajibkan PT Pertamina Persero untuk melakukan audit digital terhadap penggunaan barcode pada SPBU yang terindikasi melakukan pelanggaran atau transaksi berulang atau tidak wajar. Itu yang pertama. Yang kedua, Pertamina harus menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian pasokan sementara atau cabut izin operasi bagi SPBU yang terbukti secara sistematis memprioritaskan pelangsir di atas angkutan umum atau masyarakat. Itu yang ketiga, melakukan sinkronisasi data My Pertamina dengan data kendaraan aktif di Samsat Tanah Bumbu untuk menggugurkan akses bagi kendaraan bodong atau yang menunggak pajak. Yang keempat, mengembalikan jatah barcode tetap 75 liter per sekali mengisi. Itu tadi ya sudah kita sepakati sama sama Pertamina. Dan yang selanjutnya yang kelima, melarang keras praktik pesan tempat atau pengisian BBM pada jerigen atau tangki modifikasi tanpa surat rekomendasi yang sah sesuai aturan BPH Migas. Yang kelima, manajemen SPBU wajib membuat fakta integritas dengan para operator pompa agar tidak memungut biaya tambahan pungli di atas harga resmi Pertamina. Ini yang perlu kita rekomendasikan. Dan mungkin yang terakhir, ini juga perlu saya rasa untuk menertibkan membentuk satgas pengawasan BBM yang terdiri dari unsur TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan untuk melakukan patroli rutin di area SPBU pada jam-jam rawan pelangsiran. Jam rawan pelangsiran ya. Nah terus Jangan banyak-banyak. Bukan jadi satu. Ya ini aja berikan masukan aja. Yang berikutnya, Pertamina dan pengelola SPBU wajib memberikan laporan. Ini kan setelah kita berikan rekomendasi ini. Nah, terus pengawasan rekomendasi kita apa? Nah, ini harus sampaikan. Pertamina dan pengelola SPBU wajib memberikan laporan realisasi distribusi bulanan kepada Komisi 2 DPRD Kabupaten Bengkulu sebagai fungsi kontrol. Kita sebagai fungsi kontrol. Setelah kita berikan rekomendasi, kita wajib kontrol. Apakah rekomendasi kita ini dilaksanakan atau tidak? Nah, yang terakhir, Komisi 2 akan melakukan peninjauan lapangan sidang dalam 14 hari mulai hari ini. Terhitung hari ini ke depan 14 hari untuk setelah rekomendasi ini diterbitkan memastikan seluruh poin yang kita sepakati rekomendasi tadi itu kan telah dijalankan oleh SPBU atau pengelola. Demikian pimpinan, terima kasih. Ya, silakan. Ya. Karena sudah kita bahas juga semuanya tadi,
terkait dengan mobil bodong, terus di Pertamina harus sinkronisasi dengan Pertamina. Jadi mungkin cukup ya apa yang Sunai tadi. Ulu ini nambah takut. Kan kejadian dulu 2 hari ini, masa baca ada bapak. Ulu mau tanya dari Pertamina yang oksina, yang batu bikin peperi, batu bikin pelajar, pal 3, terus apa sudah kacir. Ini ulu mau tanya Pertamina Dex dengan Dexlet itu ada nggak setiap hari? Jangan sampai kita memakai pribadi nah, pulang pergi. Izin Pak untuk pelajar Pertamina Dexlet tiap hari ada di tempat saya. Nah pertanyaannya Pak, itu setiap hari saya tuh sore ke situ udah ada Pertamina Dex-nya. Ada Pak, mungkin operatornya pas jam 12 pas dinas. Enggak Pak, sore sama pagi jam 10 kami mulai ke kantor tadi pagi nggak ada. Oh, kalau sampai ada datang aja kenapa? Nah, iya maksudnya 3 nih di Bobby. Pelacur kan ada tuh, pel 3, kemudian sulit kacil batu bikinnya hoax. Kan teman maksud dulu ada nggak itu minyaknya? Setiap kita isi kosong Pertamina Dex-nya. Apakah itu dilansir juga Dex Light-nya? Ini yang non subsidi namanya. Yang ditanyakan. Ya biar merasakan ada faktanya pun tidak ada. Ya kan kalau tadi pagi jam 10 tanya sama saya. Kenapa saya bilangnya ada? Makasih. ya. Tadi itu apa? Ya, silakan. Masalah Pertamina Dex memang kita disuplai dari Banjarmasin, tidak di Kota Batu. Jadi kami memang kesulitan untuk menyediakan Pertamina. Kita selalu nembus hari ini 1 minggu akan datang itu baru datang, kadang-kadang 2 minggu. Ini kebetulan ada dari Pertamina Banjarmasin bisa menjawab karena tidak disuplai dari Kota Baru. Jadi kalau Bapak tadi bilang Pertamina Dex kosong, memang betul. Tidak ada. Kalau Dexlet selalu ada karena dari Kota Baru. Suplai dari Kota Baru. Siap. Nah, kalau memang Pertamina Dex memang tidak lancar. Makanya pengiman dari Banjarmasin. Bukan tadi, mencocokkan saja ketika yang non subsidi Pak. Jadi yang ditanya kan non subsidi. Ini Pertamina Dex non subsidi. Betul Pak. Jadi yang dirasakan Pak Rahim tadi, beliau mau isi minyak tadi pagi dan kemarin sore itu tidak ada, kosong terus. Itu yang Dex dari Banjarmasin. Ya. Nah yang Dex tadi, nah ini yang kami pertanyakan, apakah ada tiap hari? Kalau Pertamina Dex ada tiap hari. Tiap hari ada. Ada. Kecuali ada. Kecuali tadi yang saya katakan tadi, mobil sudah siap di pelabuhan. Ternyata ada prioritas untuk para pejabat akhirnya dia tidak terangkut. Mungkin keterlambatan. Tiap hari datang. Malam kota Tidak pernah habis Pak. Nggak pernah habis. Saya jamin Pak, kalau memang Bapak tadi ngisi di Pak Sudah, silakan ngisi di Palmat. Pasti ada. Ada Pak Presiden Pak. Di Palmat. Seperti itu. Terus kami sudah klarifikasi Pak. Tadi yang disampaikan oleh Bapak pimpinan rapat itu kan masalah SPBU. Itu kan yang dibahas kan masalah solar. Jadi kami mohon maaf kalau katakanlah semua SPBU kami juga kena Pak, karena kami tidak menyediakan solar. Ya, ini yang khusus yang Jadi kami tidak menyediakan solar. Jadi kami Dexlet siap kapan saja. Terima kasih Pak. Jadi permintaan kami tadi tentang audit ke SPBU yang ada subsidinya Pak, terkait dengan solar. Artinya bukan yang tidak ada, ngapain auditnya tidak ada subsidinya kan gitu. Artinya kalau memang di SPBU Bapak tidak ada biosolar, nah berarti di Departemen nggak ada audit ke sana. Jadi yang terkhusus yang diaudit itu adalah yang biosolar. Ini pelajar tiap hari Bapak datang? Ada Pak. Ya. Tiap hari datang Dexlet? Ya kecuali kayak Bapak tadi di pelabuhan pas ada kendalanya. Ada kendala? Deknya aja kan? Dexlet itu tiap hari ada. Oke. Siap.
mungkin kita cukupkan pada hari ini pertemuan tadi dengan beberapa masukan yang sudah kita jelaskan kepada rekan-rekan yang berhadir pada hari ini dan juga menjadi fokus perhatian daripada Pertamina Banjarmasin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf kalau dalam memimpin rapat ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin karena suasananya lagi panas dan sebagainya. Jadi ada mungkin teman-teman yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau main?